Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Sakabanews. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kemungkinan terjadinya Perang Dunia III. Bisa kita lihat sendiri, sudah banyak terjadi konflik antar negara yang saling memperlihatkan kehebatan mesin ciptaan negaranya masing-masing. Apakah dari konflik ini akan terjadi Perang Dunia III? Atau mungkin ini hanya sebatas konflik politik? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan kekacauan yang terjadi pada saat ini. Analisis mengenai kemungkinan terjadinya Perang Dunia III adalah penelusuran labirin geopolitik yang sangat kompleks. Kita tidak lagi berada di era perang dingin yang bipolar dan teratur, melainkan di era multipolar yang penuh dengan zona abu-abu, ketergantungan ekonomi yang saling mengunci, dan kemajuan teknologi militer yang melampaui etika kemanusiaan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor pemicu, dinamika kekuatan, dan skenario yang dapat membawa dunia ke ambang kehancuran total. Dunia saat ini sedang mengalami masa transisi kekuasaan yang paling tidak stabil sejak akhir Perang Dunia II. Dominasi tunggal Amerika Serikat Pax Americana mulai memudar, digantikan oleh tatanan multipolar, di mana beberapa kekuatan besar berebut pengaruh. 1. Kebangkitan Tiongkok. Tiongkok bukan sekadar kekuatan ekonomi, melainkan penantang hegemonik. Inisiatif Belt and Road dan modernisasi militer yang masif di Laut Tiongkok Selatan menciptakan gesekan langsung dengan kepentingan Amerika Serikat. 2. Revanchisme Rusia. Invasi ke Ukraina menunjukkan bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer skala besar untuk menantang ekspansi NATO dan memulihkan pengaruh historisnya. 3. Kekuatan menengah Middle Powers. Negara seperti India, Turki, dan Iran kini memiliki pengaruh regional yang cukup besar untuk mengubah keseimbangan tanpa harus tunduk sepenuhnya pada salah satu blok. Ketidakpastian ini menciptakan perangkap Thucydides, sebuah teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa ketika kekuatan yang sedang bangkit Tiongkok mengancam untuk menggusur kekuatan yang berkuasa Amerika Serikat, perang seringkali menjadi hasil akhirnya. Perang Dunia III kemungkinan besar tidak akan dimulai dengan deklarasi perang formal, melainkan eskalasi dari konflik regional yang lepas kendali. 1. Selat Taiwan. Taiwan adalah titik saraf paling sensitif di dunia. Bagi Tiongkok, reunifikasi adalah harga mati kedaulatan. Bagi Amerika Serikat, Taiwan adalah kunci dari rantai pulau pertama yang menahan ekspansi angkatan laut Tiongkok ke Pasifik. Konflik di sini akan langsung melibatkan dua ekonomi terbesar dunia dan dua kekuatan nuklir utama. 2. Front Eropa Timur NATO vs Rusia. Perang di Ukraina telah menghidupkan kembali momok perang parit di Eropa. Risiko di sini adalah eskalasi yang tidak disengaja. Jika misil Rusia menghantam wilayah NATO seperti Polandia atau negara Baltik, atau jika NATO memutuskan untuk menerapkan zona larangan terbang, konfrontasi langsung tidak dapat dihindari. 3. Timur Tengah, proksi dan nuklir. Ketegangan antara Iran dan Israel adalah bom waktu. Dengan dukungan Amerika Serikat ke Israel dan hubungan Iran yang semakin erat dengan Rusia dan Tiongkok, konflik langsung di wilayah ini dapat memutus jalur pasokan minyak global Selat Hormuz yang akan memicu krisis ekonomi global sekaligus keterlibatan militer besar-besaran. Berbeda dengan Perang Dunia II yang mengandalkan produksi baja dan tan, Perang Dunia III akan ditentukan oleh superioritas informasi dan teknologi. 1. Perang Cyber Warfare. Sebelum peluru pertama ditembakkan, perang kemungkinan besar akan dimulai di ruang digital. Serangan terhadap infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik, sistem perbankan, dan komunikasi satelit, dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa perlu invasi fisik. Masalahnya, atribusi menentukan siapa pelakunya dalam serangan siber sangat sulit yang meningkatkan risiko pembalasan yang salah sasaran. 2. Kecerdasan buatan AI dan drone.
Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer mempercepat tempo pertempuran ke tingkat yang tidak bisa diikuti oleh manusia. Risiko perang yang tidak disengaja meningkat ketika algoritma AI mulai mengambil keputusan taktis di medan perang. Sejak tahun 1945, konsep Mutually Assured Destruction (MAD) telah mencegah perang langsung antar kekuatan besar. Satu, logikanya sederhana. Jika Anda menembakkan nuklir, Anda juga akan hancur. Namun, paradigma ini mulai retak karena dua alasan. 2. Senjata nuklir taktis. Rusia telah memberi sinyal penggunaan senjata nuklir kecil taktis di medan perang konvensional. Ada persepsi berbahaya bahwa penggunaan nuklir skala kecil mungkin tidak akan memicu kiamat nuklir total. 3. Runtuhnya perjanjian kontrol senjata. Berbagai perjanjian pembatasan senjata antara Amerika Serikat dan Rusia telah kedaluarsa atau ditinggalkan, memicu perlombaan senjata baru yang lebih sulit diawasi. Ketergantungan ekonomi globalisasi sering dianggap sebagai pencegah perang. Tiongkok membutuhkan pasar barat, dan barat membutuhkan manufaktur Tiongkok. Namun, sejarah mencatat bahwa sebelum Perang Dunia I, Jerman dan Inggris adalah mitra dagang terbesar. Saat ini, kita melihat fenomena decoupling, pemutusan hubungan ekonomi. Jika negara-negara merasa bahwa ketergantungan ekonomi mereka justru menjadi senjata yang digunakan lawan, seperti sanksi energi atau blokade chip, mereka mungkin memilih untuk berperang demi mengamankan sumber daya secara fisik. Bagaimana urutan peristiwa menuju perang global bisa terjadi? Berikut adalah salah satu skenario yang sering didiskusikan oleh para analis pertahanan. 1. Krisis regional. Terjadi insiden di Laut Tiongkok Selatan, di mana kapal perang Tiongkok dan Amerika Serikat bertabrakan. 2. Eskalasi lokal. Kedua pihak menolak mundur demi harga diri nasional. Tiongkok memulai blokade terhadap Taiwan. 3. Keterlibatan aliansi. Amerika Serikat mengintervensi untuk menembus blokade. Jepang dan Australia ikut serta berdasarkan perjanjian pertahanan. 4. Oportunisme geopolitik. Melihat Amerika Serikat sibuk di Pasifik, Rusia meluncurkan serangan baru di Eropa Timur, atau Iran menutup Selat Hormuz. 5. Globalisasi konflik. Dunia terbelah menjadi dua blok besar. Perang siber melumpuhkan internet global, dan ekonomi dunia jatuh ke dalam depresi hebat. Terjadinya Perang Dunia III bukanlah sebuah kepastian, melainkan sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik. Meskipun ketegangan berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade, ada beberapa faktor yang masih menahan kita dari jurang kehancuran. 1. Ingatan kolektif. Para pemimpin dunia sangat menyadari bahwa perang nuklir berarti akhir dari peradaban manusia. 2. Kelembagaan internasional. Meskipun PBB sering dianggap tidak berdaya, jalur diplomasi di belakang layar masih terus berjalan. 3. Opini publik. Di era informasi, biaya politik domestik untuk memulai perang besar sangatlah tinggi bagi sebagian besar rezim. Dunia saat ini sedang berjalan di atas tali tipis. Keamanan global tidak lagi bisa dianggap remeh. Dibutuhkan diplomasi yang luar biasa cerdik dan kemauan untuk berkompromi guna menghindari skenario di mana perang untuk mengakhiri semua perang benar-benar terjadi untuk terakhir kalinya. Analisis di atas disusun berdasarkan sintesis dari berbagai teori hubungan internasional terkemuka, laporan lembaga pemikir think tank, dan perkembangan geopolitik terkini. Berikut adalah sumber-sumber utama yang menjadi landasan analisis tersebut. 1. Teori hubungan internasional. Graham Allison de Thucydides Trap. Konsep ini berasal dari bukunya Bastioned Forward, Can America and China Escape Thucydides Trap. Ia menganalisis 16 kasus sejarah, di mana kekuatan baru menantang kekuatan lama, dan 12 diantaranya berakhir dengan perang. Realism Offensive John Marcimer, teori yang menyatakan bahwa negara-negara besar
akan selalu berusaha mencapai hegemoni regional dan merasa tidak aman dengan kehadiran pesaing yang menjelaskan ketegangan di Ukraina dan Laut Tiongkok Selatan. 2. Lembaga pemikir dan riset geopolitik think tanks R&D Corporation. Laporan-laporan mereka mengenai potensi konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Selat Taiwan sering menjadi rujukan simulasi perang wargames. CSIS Center for Strategic and International Studies, sumber data mengenai modernisasi militer Tiongkok dan dinamika keamanan di Indo-Pasifik. ISS International Institute for Strategic Studies, melalui laporan tahunan The Military Balance, yang menyediakan data statistik kekuatan militer dunia. 3. Institusi Pengamat Risiko Nuklir. Bulletin of the Atomic Scientist, pengelola Doomsday Clock jam kiamat. Pada tahun 2024, jam ini berada pada 90 detik menuju tengah malam. Titik paling berbahaya dalam sejarah, terutama karena konflik Rusia-Ukraina dan ancaman senjata nuklir taktis. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute, sumber data utama mengenai belanja militer global dan transfer senjata internasional. 4. Isu ekonomi dan teknologi. World Economic Forum Global Risks Report, laporan tahunan yang menempatkan konfrontasi geoekonomi dan serangan siber terhadap infrastruktur kritis sebagai risiko global utama. Bloomberg Economics dan The Economist Intelligence Unit, analisis mengenai dampak ekonomi jika terjadi blokade di Selat Taiwan, diperkirakan bisa menyebabkan kerugian hingga 10 triliun dolar pada ekonomi global. 5. Perkembangan geopolitik terkini. NATO Strategic Concept 2022, dokumen resmi yang untuk pertama kalinya menyebut Tiongkok sebagai tantangan sistemik dan Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung. Perjanjian pertahanan seperti AUKUS Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Quad Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia yang menunjukkan pembentukan blok baru di Pasifik. Analisis ini bersifat spekulatif namun didasarkan pada data empiris mengenai pergerakan militer dan retorika politik para pemimpin dunia saat ini. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dengan mengingat kekacauan yang terjadi pada saat ini. Semoga kekacauan antar negara yang terjadi saat ini hanya sebuah konflik politik dan tidak akan terjadi Perang Dunia III. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sakaba News. Like, komen dan bagikan video ini kepada teman sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.